Selamat pagi suster, Bapak Ibu guru karyawan, anak-anak yang terkasih, serta Bapak Ibu wali murid yang ada di rumah. Kami mengucapkan selamat Paskah. Semoga sukacita Paskah tinggal di dalam hati kita semua. Anak-anak yang terkasih, pada kesempatan pagi hari ini kita akan bersama-sama mengikuti ibadat perayaan Paskah. Kita sejenak meninggalkan aktivitas kita, kegiatan kita untuk fokus memuji dan meluhurkan Tuhan melalui ibadat pada pagi hari ini. Mari anak-anak, kita mengambil sikap yang sempurna, sikap hikmat untuk berdoa pada Tuhan. Kita awali dengan lagu pembuka dari puji syukur nomor 530, nyanyian baru angkatlah. Anak-anak mengikutinya dengan sungguh-sungguh. Terima kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Suster, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat Paskah berkah dalam. Selamat Paskah berkah dalam. Hari ini kita mengadakan ibadat Paskah di mana Tuhan bangkit mengalahkan kuasa dosa dan maut. Mari kita merayakan dengan gembira, bukan hanya sekedar mengenangkan, namun kita sungguh ikut bangkit bersama dengan Yesus, karena Ia telah menjadi yang sulung dari kebangkitan. Baptis yang telah kita terima menjadikan kita ambil bagian dalam kebangkitan Kristus ini. Tetapi seringkali kita melakukan dosa dan kesalahan dengan menuruti keinginan diri sendiri seperti yang dilakukan Petrus. Menyadari akan dosa dan kelemahan kita, marilah kita hening sejenak untuk meneliti batin kita masing-masing atas dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah wafat, namun bangkit dengan mulia, mengalahkan kuasa dosa dan maut. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah wafat, namun bangkit dan mulia, dan membangkitkan iman, harapan serta cinta kasih kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah wafat, namun bangkit dengan mulia, dan membangkitkan kami dari kematian dosa untuk hidup kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah mengagungkan hari ini dengan membangkitkan putra-Mu dari alam maut yang membuka harapan hidup kekal bagi kami. Perkenankanlah kami di dalam persekutuan umat beriman merayakan kebangkitannya dengan penuh rasa syukur, dan perbaharuilah hidup kami oleh Roh-Mu agar harapan kami diteguhkan, kepercayaan kami dimantapkan, dan api cinta kami dikobarkan. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan mengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita hening sejenak untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah perwira Kornelius. Di sana Petrus berkata, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan roh dan kuat kuasa. Yesus itulah yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuat Yesus di tanah Yudea maupun di seluruh Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib. Tetapi Allah telah membangkitkan Dia pada hari ketiga. Dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya,
ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Anak domba Paskah kita yaitu Kristus telah disembelih. Karena itu marilah kita berpesta dalam Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu silahkan berdiri. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus. Dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maka ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid-murid yang lain yang dikasihi oleh Yesus. Ia berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid-murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan tergeletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid-murid yang lain yang lebih dulu sampai ke kubur itu. Ia melihat dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit di antara orang mati. Berbahagialah orang yang mendengar sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Silakan duduk kembali. Suster, Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, tema Paskah nasional kita adalah berpaling kepada Sang Hidup, dan tema di Keuskupan Surabaya adalah bersama Simon Petrus mengenal Yesus sebagai Guru dan Tuhan. Saya pribadi minta maaf
kalau tema hari ini salah, karena saya sudah browsing di internet juga tidak menemukan judul itu untuk tema APP khusus Keuskupan Surabaya, dan saya sudah tanya kepada Mbak Citra, katekese Keuskupan, ternyata juga tidak tahu. Ternyata pandemi yang melanda Indonesia ini dampaknya sangat luar biasa. Iman kita juga kepangan pandemi. Mudah-mudahan kita yang di Tulungagung ini tetap setia kepada Allah, tetap setia kepada Tuhan, dengan kalau Minggu tetap menjalankan perayaan Ekaristi, walaupun mungkin tidak ikut secara langsung, bisa ikut dengan cara daring. Supaya apa? Supaya iman kita tetap terjaga dalam nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, serta anak-anak yang ikut live streaming di rumah, kalau kita menengok ke belakang, yaitu perayaan Trihari Suci, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari Yesus Sang Guru dan Tuhan kita. Yang pertama adalah pada perayaan Kamis Putih, Yesus memberi pelajaran kepada kita. Yang pertama yaitu Kristus yang sebagai Guru dan Tuhan memberikan teladan kepada kita untuk saling melayani dengan kerendahan hati. Jika aku membasuh kaki, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki, sebab aku telah memberikan sesuatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat yang sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Memberikan pelayanan dan cinta kasih kepada sesama dengan tulus. Yesus adalah Kristus dan Tuhan yang membagikan roti dan memberikan piala anggur pada perjamuan malam terakhir. Berarti Tuhan memberikan dirinya, hidupnya, yaitu tubuh dan darahnya sendiri sebagai makanan kepada murid-murid, agar kita para muridnya memperoleh keselamatan dan kehidupan kekal. Dalam Yohanes bab 6 ayat 54 mengatakan, barang siapa makan dari dagingku dan minum dari darahku, ia mempunyai hidup kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada hari akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku benar-benar minuman. Barang siapa makan dari dagingku dan minum dari darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku tinggal di dalam dia. Jadi perjamuan malam terakhir adalah Ekaristi yang pertama kali, yaitu misteri Ekaristi, diselenggarakan dan diinstitusikan oleh Kristus kepada perjamuan malam terakhir, yang menjadikan kita dipersatukan dengan Tuhan Yesus Kristus sendiri. Perjamuan terakhir juga menunjukkan suatu kasih yang murni, suatu kasih yang tak mengenal batas kepada segala ciptaannya. Yang kedua adalah perayaan Jumat Agung. Peringatan ini menjadi bentuk cinta kasih dan pengorbanan Kristus terbesar kepada manusia yang penuh dosa ini. Yesus pernah bersabda, tidak ada cinta yang lebih besar daripada cinta seseorang yang menyerahkan seluruh hidupnya kepada orang yang dicintainya. Meskipun Yesus tidak melakukan kesalahan, ia rela disiksa dan mati di kayu salib untuk menyelamatkan umat manusia dari segala dosa dan maut. Bagi kita orang beriman, salib juga memberi makna yang baru. Yang pertama adalah penderitaan bukan akhir. Kita mungkin sering mendengar perkataan bahwa setiap orang memiliki salib masing-masing yang harus ditanggungnya. Dan percayalah bahwa itu benar adanya. Salib di sini berarti beban atau penderitaan,
Bahkan Tuhan Yesus mengatakan bahwa siapa saja yang ingin mengikut Dia, maka orang itu harus mau memanggul salibnya. Salib Yesus menandakan bahwa hidup ini tidak akan selalu berjalan mulus, tetapi kita dapat meneladan Yesus. Ia tetap fokus pada tujuan karya keselamatan manusia, tetapi tetap menyerahkan seluruh hidupnya pada kehendak Tuhan. Di dalam Injil Lukas bab 22 ayat 42, ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, Ia berkata, "Ya Bapakku, jika Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Salib atau kesulitan hidup merupakan cara Tuhan menempa kita untuk menjadi pribadi yang tangguh. Seperti berlian yang harus diasah berkali-kali supaya menjadi batu yang indah dan mahal harganya. Memang tidak mudah untuk terus berjalan saat suasana hidup tidak memungkinkan. Nah, disinilah kita perlu merenungkan kembali peristiwa penyaliban Kristus. Dia disiksa dan disalibkan, tetapi Dia bangkit pada hari ketiga dan menjadi pemenang. Maukah kita menjadi seperti itu? Dan ikutlah jejaknya. Taruh pengharapan kita di bawah kaki salibnya. Percayalah bahwa sesuatu yang indah akan datang tepat pada waktunya. Yang ketiga, Sabtu Suci atau yang sering kita lakukan adalah Malam Paskah. Satu peristiwa penting dalam perayaan Paskah adalah Tuhan bangkit dari kematian. Bagi umat Katolik, lewat peristiwa ini, kemuliaan dan keagungan Tuhan dibuktikan. Kuasa dan kerja tangan Tuhan dipercaya lebih berkuasa daripada kematian dan dosa yang selama ini telah membawa keterpurukan dan penderitaan bagi kehidupan manusia. Kebangkitan Tuhan membuktikan keberadaan di tengah-tengah manusia. Momentum kebangkitan Tuhan itu benar-benar di luar akal sehat manusia. Sampai sekarang banyak orang yang tidak percaya atas kebangkitan Tuhan Yesus itu. Bahkan sampai sekarang menjadi perdebatan. Setidaknya ada beberapa bukti empiris yang menunjukkan bahwa Tuhan bangkit dari alam maut. Yang pertama, makam kosong. Pada hari ketiga setelah kematian, jenazah Tuhan Yesus tidak ditemukan di dalam kubur. Batu sudah terguling, dan ketika murid Yesus mengecek isi makam, jenazah Tuhan Yesus tidak ditemukan di sana. Ketika dua orang wanita pergi pertama kali ke makam Yesus, seorang malaikat Tuhan menampakkan diri kepada mereka. Katanya, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Tuhan Yesus yang disalibkan. Ia tidak ada di sini, sebab Ia telah bangkit, sama seperti yang dikatakannya." Bisa Bapak Ibu baca dan di Injil Matius bab 28 ayat 5-6. Kedua, setelah Yesus bangkit, Ia menampakkan diri kepada muridnya selama 3 kali. Yang pertama yaitu kepada 2 muridnya yang menuju perjalanan ke kota Emmaus. Yang kedua adalah kepada para murid yang sedang ketakutan dan berdoa di dalam sebuah ruangan. Tuhan Yesus menampakkan diri. Di sana Thomas tidak ada, dan dia tidak percaya kalau sebelum Ia mencucukkan tangannya di bekas paku di tangannya dan bekas tombak di lambungnya. Yang ketiga, ketika Thomas ada dan Tuhan Yesus bersabda, "Thomas, cucukkanlah tanganmu di bekas paku di tanganku dan bekas tombak di lambungku."
Lalu Thomas percaya dengan mengatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Yang kedua, setelah Yesus bangkit, ia menampakkan dirinya kepada muridnya selama 3 kali. Setelah ia makan bersama dengan para muridnya, yaitu di tepi danau Galilea. Para murid sedang menjala ikan, semalam-malaman tidak mendapatkan hasil. Lalu ketika pagi hari yang logikanya pasti sudah tidak ada ikan, Tuhan Yesus menyuruh menabarkan jalannya ke samping kanan perahu, dan ternyata mendapatkan ikan yang banyak, luar biasa. Dan ketika Petrus mengetahui bahwa itu adalah Yesus, maka ia karena kegembiraannya dia memasukkan berenang menuju ke tepian, tidak naik perahu itu. Dan di sana sudah ada ikan bakar yang dibakar oleh Tuhan Yesus, lalu mereka makan bersama. Di sini mau menunjukkan bahwa kebangkitan bukan hanya rohnya saja, tetapi kebangkitan Yesus dengan tubuh dan jiwanya. Kuasa dan dosa dan maut tidak akan berkuasa atas diri Yesus, karena Dialah adalah Tuhan. Peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus merupakan bukti bahwa Yesus itu benar-benar manusia dan benar-benar Tuhan. Ia manusia karena ia merasa lapar dan haus seperti manusia. Ia juga hidup sebagai manusia, merasakan penderitaan sebagai manusia, tetapi di sisi lain dia adalah Tuhan. Dia bisa menyembuhkan orang buta, orang lumpuh dibuat berjalan, dan orang kusta bisa tahir, dan membangkitkan orang yang sudah mati, bahkan yang sudah mati 4 hari. Pekerjaan-pekerjaan ini tidak bisa dilakukan oleh manusia. Bukti kealahan Yesus yang paling kuat adalah Dia bangkit sendiri dari kematiannya. Kebangkitan itulah inti paling dasar dari iman Katolik. Bagi orang Katolik, peristiwa Paskah merupakan langkah pertama untuk memulai kehidupan yang baru, kehidupan yang lebih bermakna dan lebih bermanfaat bagi Tuhan dan sesama. Menjadi pribadi yang baru yang lebih beriman dan percaya. Jangan sampai iman dan kepercayaan kita kalah dengan adanya pandemi ini. Iman Katolik adalah iman yang hidup, iman yang disertai dengan harapan agar kita memperoleh keselamatan. Suster, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita pantas bersyukur kepada Tuhan karena kita masih bisa merayakan Paskah di tengah pandemi COVID-19 ini. Memang pandemi COVID-19 telah merusak banyak tatanan kehidupan manusia, mulai dari segi ekonomi, sosial, budaya, iman kita, dan bahkan proses belajar mengajar yang merupakan sarana untuk mempersiapkan masa depan kita harus kita lakukan secara daring. Kita sebagai umat beriman tidak boleh lelah dan putus asa. Pada masa Prapaskah ini kita diajak untuk bangkit bersama Kristus dan untuk merajut masa depan kita agar lebih baik. Pandemi bukan hukuman Tuhan, melainkan jalan pemurnian. Pandemi tidak hanya mengasah iman, tetapi juga memurnikan tujuan hidup manusia yang sesungguhnya, yaitu bersatu dengan Tuhan yang hidup. Tetapi sesuai dengan kita harus eling sangkan paraning dumadi. Artinya kita harus ingat asal usul dan kita harus menuju kehidupan kita kemana.
sesuai dengan tema APP 2020 dan 2021, yaitu kita harus berpaling kepada Sang Hidup. Kita harus ingat tujuan hidup kita. Artinya kita tidak boleh hanya mengarahkan tujuan hidup kita di dunia ini saja, tetapi terlebih kita harus mengarahkan tujuan hidup kita ini setelah kematian, yaitu paraning urip tumuju marang ing Gusti. Artinya tujuan hidup kita semuanya manusia di dunia ini adalah menuju Sang sumber hidup kita, yaitu Tuhan sendiri. Semoga dengan demikian kita akan memperoleh jaminan bersama Kristus, hidup bahagia bersama di surga dengan Allah. Semoga berkat Tuhan selalu mengalir atas kehidupan kita. Amin. Setelah disegarkan dengan sabda Tuhan, marilah kita mengungkapkan iman kepercayaan kita dengan doa aku percaya. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara pada pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadu orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Kristus Sang Mesias sumber kehidupan telah dibangkitkan oleh Allah. Kristus juga akan membangkitkan kita dengan kasih karunia-Nya. Maka marilah kita berdoa. Ya Kristus, Engkaulah awal dan akhir. Engkau telah wafat namun hidup kembali. Semoga kami semua yang telah dibaptis selalu berjuang melawan kejahatan dan tetap setia sampai mati, mengamalkan semangat pengorbanan-Mu di tengah masyarakat. Kami mohon. Kristus sumber kehidupan dan keselamatan kami. Ya Kristus, Engkaulah cahaya dan keselamatan segala bangsa. Terangilah kiranya para pemimpin bangsa-bangsa, agar selalu menggalang persatuan dan kerukunan di antara para bangsa, demi perdamaian dan kesejahteraan umat manusia. Kami mohon. Kristus sumber kehidupan dan keselamatan kami. Ya Kristus, Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada mereka yang sakit, yang menderita, dan yang menghadapi ajal, agar mereka semua dikuatkan dan diteguhkan berkat kebangkitan-Mu. Kami mohon. Kristus sumber kehidupan dan keselamatan kami. Ya Kristus, Engkaulah batu yang dibuang oleh para tukang, tetapi terpilih menjadi batu sendi. Gunakanlah kami sebagai batu-batu hidup dalam membangun masyarakat yang rukun dan adil, makmur, merata. Kami mohon. Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Bagi dunia yang sedang terkena pandemi virus corona, ya Bapa, semoga mereka yang telah meninggal karena menjadi korban wabah, Engkau terima dalam kebahagiaan kekal. Kau anugerahi pula kesembuhan bagi mereka yang sekarang sedang sakit, dan juga terangilah dengan terang Roh Kudus-Mu mereka yang Kau beri talenta dan kemampuan untuk mengatasi wabah ini. Kami mohon. Kristus sumber kehidupan dan selamatkanlah kami. Bagi seluruh warga SD Katolik Santa Maria Tulung Agung,
Ya Bapa, semoga Engkau senantiasa menganugerahkan kesehatan yang baik, keselamatan, perlindungan bagi kami, suster, Bapak, Ibu, guru, karyawan, anak-anak didik, juga pada orang tua, sehingga kami dapat melaksanakan segala aktivitas serta tugas-tugas kami dengan baik dan penuh semangat, meskipun dalam kondisi sulit pandemi COVID-19 ini. Kami mohon. Kristus sumber kehidupan dan keselamatan kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bangkit dan tetap tinggal bersama kami. Tuntunlah kami kepada Bapa dalam iman, harapan dan kegembiraan, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita telah menerima Roh Kudus yang menjadikan kita anak-anak Allah. Maka dengan kuasa Roh Allah itu kita berani berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Kita doakan bersama-sama. Allah Bapa, kami mengucap syukur atas segala sesuatu yang Kau anugerahkan kepada kami, terutama atas Yesus Kristus yang bangkit mulia. Berkat kebangkitannya, martabat hidup kami pun Kau tinggikan. Biarkan kami ditandai dengan salib dan kebangkitan Putra-Mu, senantiasa bertekun dalam membangun persekutuan, setia dalam perayaan Ekaristi, sehingga kami sungguh dapat menjadi saksi-saksinya yang setia. Demi Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semuanya diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Suster, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, ibadat Paskah telah selesai. Marilah kita pergi diutus untuk mewartakan damai sukacita Paskah di tengah masyarakat dan dunia ini. Syukur kepada Allah. Amin. Terpujilah Tuhan Maha